Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai kisah seseorang yang bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini. Pada suatu zaman di kalangan Bani Israel terdapat dua orang yang sama-sama menjadi nelayan. Yang satu adalah seseorang non-muslim, sebut saja namanya Fulan. Dan lainnya adalah seorang muslim, sebut saja namanya Ahmad. Meski bekerja di laut yang sama, namun hasil yang mereka dapat sangatlah berbeda. Fulan mendapatkan banyak ikan, sedangkan Ahmad tidak. Ia hanya mendapatkan sedikit ikan. Bahkan sesekali pernah hanya satu ikan yang ia peroleh. Meski begitu, ikan tersebut adalah ikan yang berkualitas. Ia bisa bertahmid, bertakbir, dan menyatakan sikap sabar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh bin ajaib. Karena si Fulan memiliki ikan banyak, wajar bila ia secara materi ia hidup dalam keadaan yang kaya raya. Istrinya pun berpenampilan sangatlah glamor. Hal ini ternyata membuat istri Ahmad, sebut saja namanya Fulanah, merasa iri terhadap istri daripada si Fulan. Melihat sikap iri itu, setan segera mengambil tindakan. Ia membisikkan kata-kata provokasi lewat mulut istri si Fulan. Jika kamu dan suamimu ingin kaya, maka suruh dia menyembah Tuhan yang disembah oleh si Fulan, kata istri Fulan kepada istri Ahmad. Sejak saat itu sikap Fulanah tampak aneh. Gelagat tak wajar itu pun dipahami oleh si Ahmad sendiri. Ia menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Fulanah kemudian menjawab, "Kamu pilih mana? Ceraikan aku atau kamu pindah agama?" "Astagfirullahalazim, apa engkau tidak takut kepada Allah?" kata Ahmad dengan muka yang berlinang air mata. "Aku juga ingin mengenakan pakaian yang sama seperti yang dipakai tetangga kita itu," jawab Fulanah menjawab apa adanya. Ahmad segera mengambil sikap. Ia menegaskan bahwa esok hari ia akan pergi untuk mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Setiap hari Ahmad berjanji akan memberikan uang 2 dirham kepada Fulanah. "Dengan uang itu kamu bisa membeli apa saja yang kamu perlukan," kata Ahmad meyakinkan. Keesokan paginya Ahmad mencari-cari pekerjaan. Namun sayang, usahanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Semua orang yang ia datangi untuk dimintai pekerjaan tidak bisa menyanggupinya. Merasa lelah karena usahanya tidak berhasil, Ahmad memutuskan untuk pergi ke pantai guna beribadah di sana. Ketika malam tiba, ia pulang ke rumah. "Kamu pergi kemana saja hari ini?" tanya Fulanah dengan muka yang sangatlah masam dan sewot. Ahmad mengatakan, ia mendatangi seorang raja. Raja tersebut berjanji akan memberinya pekerjaan. Namun, pekerjaan itu akan datang pada 3 hari lagi. Fulanah lantas menanyakan berapa gaji yang akan diterimanya. "Sangat banyak. Bahkan sang raja akan memberi apapun yang aku inginkan. Namun gaji itu akan diberikan setelah aku bekerja selama 31 hari, jawab Ahmad. Penjelasan ini ternyata berhasil meyakinkan Fulanah. Sejak saat itu Ahmad selalu beraktivitas di pantai untuk beribadah, pergi pagi dan pulang malam, hingga tibalah hari ke-30. Fulanah menghampiri di pantai dan mengucapkan kata-kata ancaman. "Jika kamu besok tidak mendapatkan gaji, maka ceraikanlah aku," kata Fulanah mengancam Ahmad. Hari itu Ahmad pulang ke rumah dengan perasaan kacau. Tanpa diduga di tengah jalan ia bertemu dengan seorang Yahudi yang ketika dimintai pekerjaan ia menyanggupi. "Ya," kata si Yahudi mengiyakan. Pada saat itu Ahmad resmi bekerja kepada si Yahudi. Namun di saat bersamaan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk mendatangi istri Ahmad, yaitu Fulanah. Tujuannya adalah untuk memberikan gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan suaminya. Gaji itu berupa uang sebesar 29 dinar. "Berikan ini kepada istri Ahmad. Katakan kepadanya, aku akan selalu bersama Ahmad selama Ahmad juga bersama aku. Karena sekarang ia bekerja kepada si Yahudi, maka aku hanya bisa memberinya uang segini saja,"
Kelak ketika ia bekerja lagi kepadaku, maka aku akan memberinya lebih. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril yang akan disampaikan nantinya kepada Fulanah. Sepulang Jibril dengan membawa 1 dinar, Fulanah pergi ke pasar. Tidak diduga ternyata banyak orang yang mendatanginya untuk menukar uang itu. Orang-orang membawa uang 1000 dirham. Pasalnya dalam uang yang dibawa Fulanah tersebut tertulis kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dari mana saja kamu wahai suamiku? Tanya Fulanah kepada suaminya yang baru saja tiba di rumah. Ahmad mengatakan apa adanya, yakni tentang kesibukannya saat ini bekerja kepada seseorang Yahudi. Fulanah menimpali kemudian kepada Ahmad, kamu ini aneh, kamu malah meninggalkan pekerjaan bersama seorang raja dan memilih si Yahudi. Fulanah lantas menceritakan semua hal yang ia alami sebelumnya. Mendengar hal itu, Ahmad hanya bisa menangis, bahkan sampai pingsan. Sejak saat itu ia memutuskan untuk menceraikan Fulanah dan memutuskan hijrah ke suatu bukit untuk beribadah di sana sampai ajal menjemput. Masya Allah, sahabat, kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Al-Qalyubi. Lewat kisah ini kita bisa belajar betapa pentingnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah zat yang maha kuasa yang mampu melakukan apa saja yang oleh manusia biasa sering dianggap mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.